Shalom, ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online kaum wanita GPD Antioquia Tebet. Acara kita hari ini adalah doa dan puasa. Ibu-ibu yang ada di rumah boleh mengambil sikap untuk berdiri atau boleh duduk. Yang penting kita mensatukan hati kita, membawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya apapun yang kita bawa pada siang hari ini tuh, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan mulai ibadah kita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. GPD Antioquia Tebet Tuhan. Kami percaya semua ini karena kebaikan, kemurahan, pertolongan buat kami semua Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami akan mengadakan ibadah doa Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan urapan-Mu ya Bapa, hadir di tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami tidak ada di dalam satu tempat ibadah, kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami dan ucapan syukur dengan hati kami yang tulus dan penyembahan kami yang tulus di hadapan Engkau. Kau hadir di setiap kami dimanapun kami ada saat ini
biarlah Kau berkata di atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru kepadamu, ketika kami berdoa kepadamu, kami percaya yang sakit disembuhkan, dan dalam keadaan lemah Kau kuatkan, dan dalam keadaan masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang kekuatan Kau cukupkan ya Tuhan. Dan karena kami percaya Kau adalah El Shaddai, Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong kami, Kau Allah yang setia Tuhan. Kami tidak usah takut dan gemetar Tuhan, karena Kau Allah yang selalu membela kami. Kau selalu ada buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Kau hadir di tengah kami. Kami akan mulai ibadah doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin kami semua yang terlibat dalam melayani Kau pada siang hari Tuhan. Baik yang bermain musik, kami yang singer, yang memimpin pujian, yang membawa firman-Mu, juga kaum wanita yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu turun buat setiap kami. Urapi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Segala roh yang bukan daripada-Mu, yang mencuri damai sukacita kami, yang mencuri kesejahteraan dalam hidup kami, kami hancurkan Tuhan di dalam nama Yesus. Keluar dari kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang merdeka, orang yang dimenangkan bersama Engkau. Kami sudah menang bersama Engkau, lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sembah, kami puji hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus. Kami sudah beranjak. Haleluya, 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 amin, haleluya. Sampai Tuhan, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemeliharaan Tuhan Yesus bagi kami sekalian, ibu-ibu Antioquia, dimanapun kami berada. Walaupun sekarang ini kami hanya bisa bertemu melalui siaran online, kami percaya ibu-ibu Antioquia semua ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua ibu-ibu dapat menerima firman-Mu dalam keadaan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang ibu-ibu sekalian semuanya, dan kita semua yang mengikuti ibadah online saat ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa banyak contoh ada wanita-wanita dalam Alkitab yang dapat kita pelajari dengan sangat luar biasa, yang bisa membuat iman kita itu menjadi kuat. Baik, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melihat dua wanita yang dapat kita pelajari melalui dari kehidupan seorang anak muda dari Timotius. Ya, mari kita akan buka langsung saja di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 5 ada dua yang kita bisa baca. Ada dua wanita, yang pertama Lois dan Eunike. Ya, siapakah mereka ini? Dua wanita ini. Yang pertama, Lois adalah nenek dari Timotius, dan Eunike adalah ibu dari Timotius. Dan kita tahu surat ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan disebutkan bahwa ada dua wanita yang memang benar-benar berperan aktif dalam kehidupan Timotius yang masih muda saat itu. Nah, di firman Tuhan sering kita sudah diingatkan khususnya oleh Bapak Gembala bahwa ada nama-nama yang ditulis dalam Alkitab, dan itu ditulis bukan dengan sembarangan, tapi hal itu ditulis itu adalah satu orang yang sangat-sangat penting pengaruhnya dalam kehidupan masing-masing di dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nah, di sini saya mau merenungkan bahwa ada dua wanita ya, bernama Lois dan Eunike. Nah, di sini tidak tertulis nama ayah dari Timotius, tapi di sini bahwa ayahnya itu seorang Yunani, dan istrinya atau ibunya Timotius ada Eunike adalah seorang wanita Yahudi yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, catatan dari Lois dan Eunike ini sangat sedikit dalam Alkitab, tetapi kita bisa melihat hasil dari hidupnya mereka berdua melalui pelayanan Timotius serta Rasul Paulus. Ya, baik. Jadi ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan seorang wanita dari Lois dan Eunike. Yang pertama,
bahwa mereka memiliki sikap hidup yang baik. Nah, bagaimana kita tahu? Mari kita buka aja langsung di Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ayat 2, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Kita mau garis bawahi, Timotius ini dikenal baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Timotius itu baik? Siapa di belakang itu? Siapa yang mengajarkan Timotius itu memiliki tata krama, etika yang baik? Itu sudah pasti bukan saja dari ibunya Eunike, juga itu pengaruh dari neneknya Lois. Ya, jadi bukan saja Timotius diajar untuk mempelajari adat istiadat orang Yahudi, tapi hal untuk pergaulan, untuk etika dalam berkomunikasi diajar dengan baik dari ibunya, bahkan dari neneknya Lois. Saya yakin bahwa sebelum ke Timotius cucunya, Lois mengajarkan kepada Eunike anak perempuannya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kota Listra ini adalah provinsi yang kecil, tidak terkenal saat itu, dan banyak orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa berhala yang ada di dalamnya. Tapi ada wanita-wanita yang Tuhan taruh di situ, salah satunya Lois dan Eunike. Mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan, mempraktekkan, mempertahankan imannya dengan baik. Sehingga itu juga diajarkan kepada Timotius. Jadi pelajaran yang pertama kita bisa lihat bahwa dari kehidupan Lois dan Eunike, mereka memiliki kehidupan seorang wanita yang baik, yang menuruti kebenaran firman Tuhan saat itu. Dan yang kedua, pelajaran dari Lois dan Eunike adalah mengajarkan kebenaran firman Allah kepada Timotius. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius yang masih muda. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau dengar dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan bahwa kita bisa lihat dua wanita ini, Lois dan Eunike ini, mengajarkan Timotius dari kecil tentang kebenaran-kebenaran Kristus saat itu. Dan kita tahu bahwa dalam Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan, inilah pesan Allah melalui Musa. Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-7, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan hukum Taurat ini dipegang terus oleh Lois serta
Eunike. Dan mereka sampaikan juga, mereka ajarkan kepada Timotius. Puji Tuhan. Pengajaran firman Tuhan kita tahu yang kita ajarkan saat ini, baik kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada keponakan mungkin, dan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Peran dari seorang Lois dan Eunike, mereka mengajarkan, mendidik Timotius yang masih kecil, dan kita tahu bahwa luar biasa Allah memanggil, Allah memakai kehidupan Timotius yang masih muda untuk meneruskan pelayanan pengabaran Injil. Dan itu adalah hasil dari ajaran dari Lois dan Eunike. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari Lois dan Eunike? Yang ketiga, mereka memiliki iman yang tulus, ikhlas. 2 Timotius 1 ayat 5, tadi ayat utama kita mengatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dalam bahasa Indonesia, arti tulus adalah sungguh-sungguh, bersih hatinya. Bahwa mereka tahu, memiliki hati yang penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan semuanya. Nah, kita semua memiliki perbedaan untuk iman. Ada iman wanita yang kuat, ada yang lemah, ada yang pokoknya berbeda-beda. Dan saat itu pelayanan pengabaran Injil Kristus tidak semudah seperti sekarang. Kita tidak dapat bertemu bersama-sama di dalam satu gedung gereja, tetapi melalui online ini kita bisa dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat itu pelayanan mereka luar biasa. Pelayanannya itu bisa membawa atau mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, di sini saya merenungkan bahwa sebagai orang Yahudi, pria adalah tulang punggung keluarga. Pria adalah masa depan keluarga. Pria adalah tanggung jawab dari sebuah keluarga. Nah, Timotius yang muda ini mengapa akhirnya dilepaskan, direlakan oleh Lois dan Eunike sebagai ibunya? Saya yakin bahwa di balik semuanya ini, yang kita bisa lihat Eunike sebagai ibunya Timotius, dia memiliki iman yang sangat-sangat kuat di hadapan Tuhan. Saya mau merenungkan bahwa yang pertama, hidupnya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan saat dia mulai menyerahkan kehidupan Timotius untuk ikut kepada Rasul Paulus, dididik dalam pelayanan Rasul Paulus, itu tidak gampang. Tetapi dia memiliki iman yang kuat dan dia percaya kalau dia menyerahkan kehidupan Timotius yang muda untuk pelayanan Tuhan, dan dia percaya bahwa seluruh keluarganya akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini contoh, ada satu contoh juga di dalam Perjanjian Lama adalah Ibu Hana, yang dia sungguh-sungguh ingin memiliki keturunan. Akhirnya Tuhan mendengarkan, tetapi dia sudah berjanji bahwa sesudah dia mendapatkan, dia memberikan itu kepada Tuhan untuk pelayanan kepada Allah. Nah, yang pertama bahwa iman dari Eunike, ibu seorang Timotius yang masih muda, memiliki iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, yang kedua,
bahwa dia melepaskan haknya menjadi ibu dari Timotius, karena di balik semuanya ini dia tahu bahwa contoh teladan hidup Eunike sebagai ibu Timotius, dia bisa melihat ajaran dari Yesus Kristus, bahwa Allah yang dia sembah, dia menyerahkan anak yang tunggal untuk diberikan kepada manusia, menyerahkan dirinya untuk menebus seluruh dosa manusia. Jadi dia melepaskan haknya, bahwa semuanya ini memang dia tahu pelayanan Rasul Paulus perlu didukung. Mungkin salah satunya hanya melalui Timotius yang masih muda, dan dia percaya bahwa semua hak yang dia ingin miliki sebagai ibu dari Timotius, dia melepaskan itu semua hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian Eunike sebagai ibu dari Timotius memiliki sikap hati yang siap untuk kehilangan seorang Timotius yang masih muda. Sebab kita tahu bahwa tadi saya katakan bahwa Timotius itu adalah seorang pria yang dididik secara Yahudi, secara Taurat, secara Yahudi, bahwa di Yahudi pria adalah menjadi seorang tulang punggung dari satu keluarga ini. Dan kita tahu bahwa contoh salah satunya di dalam kisah Lazarus memiliki saudara Marta dan Maria. Saat Lazarus meninggal dunia, bahwa Maria dan Marta itu seperti kehilangan pegangan, karena yang menjadi tulang punggung, mencari nafkah, mencari kehidupan itu adalah melalui Lazarus, ya, seorang pria di dalam satu keluarga. Jadi Eunike memiliki sikap hati yang benar-benar siap kehilangan Timotius sebagai tumpuan hidupnya, masa tuanya, tetapi dia benar-benar seorang wanita yang memiliki kehidupan iman yang kuat dalam Kristus. Bahwa di balik semuanya ini, dia lakukan ini hanya untuk pekerjaan, memperluaskan pekerjaan pelayanan Injil Kristus. Dan menjadi pesan bagi kita semua, baik kita sebagai nenek, oma, opung, yang Tuhan percayakan bahwa masih ada kesempatan, mari kita mau mengajar, kita sampaikan kebenaran-kebenaran firman Alkitab yang kita percayai dalam Kristus, sampaikan kepada anak-anak kita, ingatkan lagi kepada cucu kita, saudara-saudara kita, dan kita percaya bahwa semuanya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemudian peran kita sebagai ibu, mungkin bunda, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang masih bekerja di dalam dunia sekuler, apapun yang kita kerjakan, semua fungsinya sama di mata Tuhan. Kalaupun kita akan dari segala aktivitas kita sepanjang hari, kita pun kembali ke rumah, itu peran kita sebagai wanita adalah menjadi penolong untuk suami, kemudian menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, menjadi membantu semua keperluan-keperluan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita sebagai wanita, kita tidak tahu berapa lama Tuhan percayakan kehidupan kita dalam dunia ini, tetapi dengan waktu yang ada, kita mau belajar dari Lois dan Eunike, bahwa kehidupan mereka pakai dengan sungguh-sungguh untuk mengajar, mendidik, menyampaikan kebenaran kepada Timotius. Dan kita lihat bahwa
melalui pelayanan Timotius, pengabaran Injil di seluruh Asia saat itu luar biasa bersama dengan pelayanan Rasul Paulus. Dan nama Timotius itu pun tercatat dalam firman Tuhan. Dan di balik semuanya ini, dan kita percaya di balik semuanya ini ada wanita-wanita yang kuat, yang memiliki iman yang kuat. Jadi ada satu ayat lagi yang menjadi kekuatan, menjadi renungan bagi kita bersama di dalam Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Apa yang kita mau sampaikan? Apa yang mau kita didik bagi anak-anak kita? Apa yang kita mau ajarkan bagi cucu-cucu kita, bagi keponakan-keponakan kita? Sampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kata-kata motivasi ya cukup baik, tetapi tetap di balik kebenaran firman Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari kehidupan dua wanita ini, Lois dan Eunike, dan kita percaya dan terus kita berdoa bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bahwa di balik semuanya ini yang sudah kita sampaikan, yang kita ajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan bertumbuh dalam kehidupan mereka, kehidupan anak-anak kita, cucu kita. Kita percaya masa depan mereka ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dengan keadaan saat ini kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa kalau kita berharap sama Tuhan, kalau kita bergantung penuh sama Tuhan, Tuhan akan memelihara kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kaum wanita Antioquia secara online dari awal sampai pertengahannya dengan selamat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memperbaiki jalan hidup kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh stafnya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi hikmat bijaksana, hikmat akal budi dalam mengatur negara dan bangsa kami. Terlebih pada saat ini, bangsa kami dalam keadaan terpuruk akibat wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan itu datangnya dari tempat yang maha tinggi. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, mereka yang ada di garda terdepan dalam menolong pasien yang terkena virus COVID-19. Berikan kepada mereka kekuatan, hikmat bijaksana, dan hikmat akal budi ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga naikkan doa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok tanah air ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman
supaya hamba-hambamu kuat Tuhan dalam melayani Tuhan maupun melayani pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Tuhan juga melindungi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, supaya Tuhan dengan adanya gereja Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPDI Antioquia. Kiranya Tuhan juga menolong Tuhan, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, para majelis. Tuhan Yesus berikan hikmat akal budi, hikmat bijaksana, hikmat marifat dari surga dalam melayani Tuhan maupun pekerjaan Tuhan. Tuhan juga menolong sidang jemaat Tuhan dari mulai anak sekolah minggu, kaum remaja, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, para pemain musik, para pemain tamborin Tuhan, WL, singers, karena mereka melayani Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat bijaksana. Terima kasih Bapa dalam sorga, persatukan kami sidang jemaat GPDI Antioquia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan Engkau yang menghiburkan dan memberikan kedamaian dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang tergabung dalam kaum wanita Antioquia. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menolong ibu-ibu ini dalam menghadapi hari-hari hidupnya. Tuhan, jadikanlah kami kaum wanita Antioquia seperti Maria yang selalu ambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, yang senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu, dan berikan kami iman, percaya, serta harap, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih buat cinta dan kemurahan-Mu. Doa kami ini kami naikkan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita sudah dikuatkan dan kita percaya pemulihan Tuhan terjadi buat setiap kita. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupkan, dan dalam keadaan masalah Tuhan sudah berikan mujizat buat kita semua. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah, ibu-ibu GPDI Antioquia boleh ambil bagian, dapat datang memuji dan muliakan nama Tuhan. Meskipun kami dengan online, tapi kami percaya kami boleh mendapatkan berkat oleh firman-Mu. Firman itu menjadikan kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu, supaya apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Biarlah Tuhan, ibu-ibu yang mendengar ini boleh menjadikan kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu. Biarlah berkat Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami maupun dalam rumah tangga kami masing-masing. Anak cucu Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kami. Haleluya. Amin.